Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Bikers Bikers. Teman-teman semua, saya baru sampai di daerah Boyolali, tepatnya di daerah Desa Tumang Cepogo. Saya jauh-jauh dari Bandung ke sini. Ada satu maksud. Desa Tumang Cepogo ini menurut saya cukup istimewa ya, karena di desa ini bisa dibilang penduduknya ini makmur semua. Makmur semua karena rumah-rumahnya besar-besar, terus kelihatan makmur semua ya, jalannya bersih. Penyebabnya apa? Karena di sini hampir semua penduduknya adalah pengrajin kuningan yang berkualitas ekspor. Dan istimewanya lagi, di desa ini ada seorang kolektor motor, yang di kolektor motor inilah saya akan membeli motor. Jadi ada kolektor motor di sebuah desa yang cukup makmur dan saya akan membeli motor di beliau. Kayak gimana suasana desanya, gimana lingkungannya, dan motor apa yang akan saya beli. Yuk sama-sama kita simak videonya. Bikers, waktu pertama kali saya lihat iklan motor dijual dan posisinya di Boyolali, saya pikir posisi motor itu ada di kota Boyolali. Tapi ketika saya japri yang punya, saya kaget karena dia memberikan alamat sebuah desa yang cukup asing bagi saya, namanya itu Desa Citumang di kawasan Tumang Cepogo. Dan ketika saya memutuskan untuk datang ke lokasi untuk melihat motornya, saya pikir saya akan datang ke sebuah desa yang ya seperti desa-desa kebanyakan. Tapi saya kembali lagi dikejutkan bahwa ketika saya masuk ke desa ini sama sekali jauh berbeda dengan pandangan atau pikiran yang selama ini saya ada tentang sebuah desa. Ini desa yang saya pikir cukup unik karena ini seperti yang teman-teman bisa lihat di video, ini desa yang cukup makmur. Rumahnya besar-besar, permanen, bertingkat, kemudian juga jalannya besar, bersih juga, gitu, terawat ke kawasannya. Dan ketika saya bertanya ke beberapa penduduk setempat, baru saya tahu kenapa desa ini menjadi desa sultan. Penduduknya itu makmur semua, karena desa ini hampir rata-rata penduduknya adalah pengrajin logam, terutama logam kuningan. Ada juga yang pengrajin logam aluminium, besi tempa, dan lain-lain. Tapi khasnya desa ini adalah pengrajin kuningan. Dan kayak yang teman-teman bisa lihat di video, semua pekerjanya adalah pekerja yang profesional. Hasilnya rapi, kemudian berkualitas ekspor. Ini hasil-hasil kerajinan dari Desa Tumang Cepogo ini diekspor ke mancanegara, juga ke hotel-hotel mewah di luar Boyolali, ada yang di Bali, terutama, kemudian Jakarta, Bandung juga gitu. Jadi ini hasilnya oke banget dan pantas ini desa jadi desa sultan. Nah, ini selain itu juga kalau kita masuk ke desa ini, kita akan bisa gampang melihat kayak ada etalase ya, kayak ada showroom. Jadi menampilkan hasil-hasil kerajinan mereka yang ya semuanya sangat-sangat oke. Itu ditampilkan dengan secara bagus ya, penampilannya bagus gitu. Kemudian juga hasilnya juga ya rapi. Jadi di sepanjang jalan di desa ini, teman-teman bisa lihat kayak barisan etalase toko, showroom hasil kerajinan kuningan yang siap untuk dibeli dan siap untuk diekspor. Makanya saya jadi nggak kaget ketika ada yang jual motor moge di desa ini. Saya nggak kaget karena desa ini memang sangat-sangat makmur ya. Nah, jadi di tempat yang saya akan datangin ini, nah teman-teman yang di video ini adalah tempat yang akan saya beli motor. Ini ada juga di desa ini, orangnya juga pemilik showroom juga, pemilik bengkel juga, dan sekaligus kolektor motor. Nah, motornya itu keren-keren banget teman-teman semua. Nah, itu motor yang akan saya beli, yaitu satu unit motor Royal Enfield warna Battle Green tahun 2017, full paper. Nah, ini showroom atau workshopnya tempat si kolektor motor yang akan saya beli ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini showroomnya. Nah, itu motornya. Nah, nanti sebentar lagi kita masuk ke dalam garasinya ya, tempat beberapa motor
pajangan koleksi Bapak ini yang dipajang. Nah, ini suasana di dalam workshopnya. Jadi sangat-sangat besar, profesional, memperkerjakan banyak orang gitu. Nah, ini teman-teman semua, ini adalah sebagian kecil dari koleksi Bapak Pip namanya. Jadi saya nggak sebutkan karena mungkin beliau juga nggak boleh expose. Ini cuma sebagian kecil, yang lainnya tuh banyak dipajang di tempat lain. Salah satunya adalah di restoran beliau. Beliau sekarang lagi membuat kayak semacam kafe atau restoran di kota Solo. Nah, jadi sebagian motornya itu beliau pajang di sana. Ada beberapa motor klasik juga, termasuk ada Harley juga gitu. Dan ketika saya ngobrol-ngobrol juga, beliau juga pencinta Harley juga. Nah, ini salah satunya adalah Triumph Truckstone. Nah, ini beliau mau jual juga, ditawarin ke saya, cuman belum ada duitnya. Nah, ini keren motornya. Nah, ini teman-teman, hasil sebagiannya ada RX King, ada Vespa PBB, ada Backjoule, ada macam-macam ya. Ada Alfa juga, ada Utah Lalai kalau misalnya orang Bandung ngomong. Nah, ini sebagian, ada Vespa juga tuh. PBB-nya full orisinil, cat orisinil, dan katanya sih sudah ditawar 60 juta, belum dilepas sama beliau. Dan saya juga ngelihatnya juga ngiler ya. Oke banget nih, orisinil, full orisinil dan full paper. Nah, ini VBB-nya keren banget, cat full orisinil, orisinil semua, full orisinil. Nah, ini ada di desa Tumang Cepogo. Ada kolektor motor antik, motor kolektor item. Dan beliau menjual Royal Enfield-nya karena beliau pengen fokus di motor-motor klasik. Dan saya datang ke sini untuk membeli. Nah, ini teman-teman semua, motor Royal Enfield yang sudah saya beli, udah saya transaksi, udah saya bawa keluar. Ini penampakan motornya masih mulus banget, full paper, kilometer masih sekitar 5.000 sekian, aksesoris lengkap, barang-barang orinya juga lengkap, semua masih oke banget, seger banget motornya. Oke teman-teman biker semua, sekarang saya udah dapat motornya. Hari sudah semakin sore, besok saya harus ke Bandung, tapi sebelumnya saya mau mampir ke Solo dulu buat jalan-jalan. Sayang udah mampir ke Jawa Tengah, tapi kalau nggak ke Solo. Sebentar lagi saya akan segera menuju hotel. Perjalanan menuju Solo itu sekitar ya mungkin sejaman lah kurang lebih ya. Jadi mungkin sampai Solo sudah agak malam. Oke biker semua, saya siap-siap untuk jalan. Nah, bisa lihat ya kilometernya masih 5.700 sekian. Nah, ini teman-teman jalan keluar dari desa, kontras banget kelihatannya. Yang tadi desanya itu rapi banget, jalannya tuh di pinggir-pinggirnya tuh rumah-rumah yang permanen. Sekarang ini jalan keluar dari desa masih desa banget. Pepohonan masih suasana-suasana desa. Oh ya, sekarang saya OTW menuju Samsat, kota Boyolali, karena motor ini telat pajaknya 1 tahun, jadi saya perlu perpanjang. Jadi katanya sih di daerah Boyolali itu nggak perlu nembak KTP. Nah, ini saya sudah nyampe di depan Samsat. Nah, tadi itu ada patung, itu beberapa patung di kota Boyolali ini terbuat dari kuningan. Tadi ada patung Pak Soekarno, tadi juga ada patung jagung, juga ada patung kuda di alun-alun, itu semua terbuat dari kuningan. Jadi memang khas Boyolali ini adalah pengrajin kuningan. Nah, sekarang saya OTW menuju Solo, sudah diperpanjang STNK-nya. Nah, berhubung saya belum makan siang, jadi mampir dulu ke Soto Boyolali yang terkenal. Oke bikers, sekarang saya sudah masuk ke kota Solo. Ini di daerah Colomadu. Ini pabrik gula, pabrik tebu yang dibikin museum. Nah, sekarang saya melanjutkan. Tadi saya sempat mampir dulu ke Colomadu, lihat-lihat. Nah, sekarang saya sudah masuk ke pusat kota Solonya. Ini seperti biasa, kota-kota di Jawa Tengah itu jalannya bagus-bagus, lebar-lebar, bersih-bersih, dan juga ya sangat nyaman ya. Pedagang-pedagang nggak ada di pinggir-pinggir, sangat asri.
pohon-pohon juga masih banyak-banyak yang besar-besar, yang rindang ya. Nah ini kita menuju ke pusat kota Solo, menuju ke alun-alun. Nah ini saya masuk ke alun-alun kota Solo. Saya mau lihat-lihat, jalan-jalan dulu, mau lihat-lihat keraton. Nah ini masuk ke alun-alun kota Solo. Asik ya kota Solo. Alun-alunnya bersih kayak di Jogja, sama ya itu bersih, lebar-lebar jalannya, pedagang-pedagang juga tertib. Nah ini menuju kawasan keraton, antik ya, kayak gang gitu, kayak gang itu pinggir-pinggirnya ada tembok-tembok tinggi, jadi kayak menyelusuri jalan-jalan nostalgia gitulah. Oke teman-teman, saya udah sampai di hotel. Perjalanan tadi sekitar 45 menit sampai sejam lah. Sekarang saya mau masuk ke kamar dan saya beristirahat karena besok saya akan pulang ke Bandung. Nah bikers, tadi waktu menuju hotel saya melewati satu bangunan yang sangat menarik perhatian saya, karena ini bangunan mirip banget dengan Allianz Arena, itu stadion yang ada di Jerman itu, yang markasnya Bayern Munchen. Saya lihat ini kayak keren banget ya. Terus ada pelangnya itu, ada juga di depannya itu dapur Solo. Jadi kayaknya ada tempat makan di sini. Jadi saya memutuskan mampir. Saya tadi habis dari hotel naruh barang, kemudian saya mampir untuk makan malam di sini. Walaupun belum malam, tapi karena saya pengen menghemat waktu, saya pengen full istirahat. Jadi saya nggak pengen saya keluar lagi setelah saya mandi, saya bersih-bersih, saya keluar lagi, saya nggak mau. Maka saya putuskan untuk makan malam itu di waktu sore yang menjelang maghrib. Jadi alasannya biar saya tidur, istirahat dengan tenang, dengan santai, nggak perlu diganggu oleh rasa lapar. Nah ini restoran dapur Solonya itu khas banget Solo, makanannya khas banget Jawa Tengah, ada tengkleng, ada ya macam-macam lah. Rasa enak, harga bersahabat. Ya bikers, jadi saya tadi kehujanan 2 kali, habis makan kehujanan. Sekarang baru nyampe hotel, kehujanan tapi nggak terlalu basah. Tapi pas nyampe hotel sini hujannya gede banget. Alhamdulillah saya udah nyampe duluan. Nah ini bikers, hotel tempat saya menginap namanya Hotel Front One, itu ada di daerah dekat bandara. Hotelnya ini hotel budget, jadi harganya juga nggak terlalu mahal, cuma 200 ribuan. Saya sengaja milih yang nggak pakai sarapan karena saya pengen sarapan di luar. Review juga bagus di Traveloka, fasilitas lengkap, ada di untuk jalur pulang, jadi saya bisa menghemat waktu. Alhamdulillah bikers, saya udah nyampe di kamar. Nyampe kamar langsung tidur, istirahat, karena besoknya saya rencana pagi-pagi habis subuh, jam 6 atau jam 5, mau langsung jalan buat menghemat waktu. Karena saya pengen nyampe ke Cirebon itu paling telat itu jam 1-an. Mudah-mudahan nyampe. Saya mau istirahat dulu ya. Bye.